Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Jadi hari ini aku pengen bikin video, udah lama banget kan nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Sekitar 6 bulan lalu atau bahkan lebih dari 6 bulan lalu, aku baru share ke kalian bahwa aku tuh mulai kerja full time di satu perusahaan di Jerman. Jadi full time itu maksudnya literally setelah lulus kuliah terus ya udah kerja beneran, itu kerja kantoran. Dan hari ini aku pengen bikin video tentang pengalaman aku 6 bulan kerja di perusahaan ini. Nah jadi basically kemarin belum lama aku baru habis Zwischengespräch atau ya pokoknya Gespräch kayak diskusi tentang Probezeit, tentang masa percobaan. Jadi gimana performa aku selama 6 bulan, terus dari sisi mereka feedback ke aku gimana, dan juga dari aku ke mereka gimana. Di Gespräch itu juga kayak penentuan juga apakah aku bisa lanjut di perusahaan ini atau aku mau lanjut di perusahaan ini. Tapi pokoknya at the end kita sama-sama oke. Dari sisi aku juga pengen lanjut di perusahaan ini, dan juga dari sisi perusahaannya mereka juga mau mengerjakan aku di perusahaan ini untuk kedepannya juga. Jadi bisa bilang sekarang aku udah punya kontrak permanen. Mantap guys. Jadi permanen itu tapi dalam arti bukan berarti aku nggak bisa dipecat sama sekali ya. Cuman kayak kontraknya ya udah nggak perlu diperpanjang lagi. Dan juga kalau misalkan aku dipecat pun seandainya amit-amit gitu, itu juga mesti kayak 3 bulan sebelumnya dikabarin. Dan juga buat mecatnya pun nggak segampang itu gitu. Kalau misalkan aku performanya kurang bagus, ya mereka nggak bisa pecat gitu aja. Pasti harus ada peringatan keberapa. Dan biasanya yang bisa benar-benar langsung dipecat itu cuman kalau misalkan kalian delete semua file yang ada di perusahaan itu, atau kalian nyolong uang dari perusahaan itu. Dan which harusnya normalnya orang-orang tidak melakukan itu ya, dan pastinya aku tidak akan melakukan itu guys, karena perbuatan itu tidak terpuji. Oke, jadi seperti tadi aku bilang, aku pengen share pengalaman selama aku kerja 6 bulan ini, dan aku bakal bagi ke beberapa poin juga. Dan poin pertama adalah poin terbesar tentunya, aku ngapain aja sih sebenarnya di dalam perusahaan ini. Kalau misalnya kalian belum nonton video sebelumnya, aku pernah mention juga bahwa perusahaan aku ini adalah kayak Dienstleistungsunternehmen. Jadi kita kayak nerima auftrag atau nerima orderan dari perusahaan lain, biasanya perusahaan besar. Contohnya order dari Airbus minta tolong kita untuk tolong dong desainin ini, atau tolong dong kayak berechnung ini, apakah ini safe atau gimana, atau misalkan tolong dong kembangin ini. Nah, itu kira-kira perusahaan kita kayak gitu. Tapi tentunya nggak terbatas untuk Airbus, karena di Jerman itu banyak banget perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan juga aerospace. Perusahaan aku itu bukan cuma Konstruktionsberechnung, bukan cuma desain dan perhitungan, tapi ya, ada juga bidang-bidang lain. Tapi kalau aku tertanam di tim ini, di tim design and apa sih namanya Berechnung ini? Ya pokoknya Konstruktion und Berechnung lah, kalian ngerti gitu. Nah, jadi di tim kita itu total ada 6 orang. Belum lama ini baru nambah 1 orang, tapi habis itu keluar 1 orang juga, jadi total balik lagi 6 tambah 1 kurang 1 ya guys. Nah, 6. Dari 6 ini ada beberapa yang spesialis Berechnung, dan juga ada beberapa yang spesialis desain atau konstruksi, dan juga ada beberapa yang karena memang udah stay lumayan lama di perusahaan ini, mereka bisa dua-duanya gitu. Jadi awalnya sebenarnya mereka backgroundnya juga salah satu dari ini, antara desain atau Berechnung ini. Tapi karena udah lama di perusahaan itu, terus kayak dapet Schulung, dapet pelatihan, akhirnya mereka bisa juga bisa dua-duanya lah, bisa bilang kayak gitu. Dan semoga aku ke depannya juga bisa kayak gitu juga ya. Aku sempat ngomong juga kemarin di Zwischengespräch itu, nggak menutup kemungkinan bahwa aku bakal dapet pelatihan itu juga di beberapa waktu ke depan nantinya. Nah, jadi kalau aku sendiri, aku tuh lebih ke bagian konstruksinya. Jadi aku misalkan kerjain desain-desain 3D-nya gitu di CAD, di aplikasi-aplikasi CAD. Untuk sekarang aku punya 2 project. Satu ini kita lagi ngembangin urban air mobility atau pesawat yang kayak pesawat kecil gitu, full elektrik, dan juga ya kayak pakai drone gitulah pokoknya. Tapi kita tuh ngembanginnya bantuin perusahaan lain yang sebenarnya dia bikin pesawatnya. Nah, jadi kita itu bukan ngerjain desain seluruh pesawatnya, tapi kita ngerjain bagian sayapnya atau bagian ekornya lah bisa bilang. Kalau kita sebutnya lifting arm sama light work-nya. Iya, jadi untuk sekarang kita lagi jalan project itu, karena memang sekarang lagi in banget sih bikin urban air mobility gitu dibanding bikin pesawat yang besar-besar. Karena pesawat besar itu memang ya sekarang udah tinggal bagian end tweaking doang, jarang banget orang bikin literally baru lagi itu. Paling cuma ngembangin dari model-model yang udah ada. Dan project kedua aku kerjain, jadi ada satu pesawat namanya Dornier 228, DO228. Dia sebenarnya pesawatnya tuh udah ada dari 1970-an.
Jadi udah tua banget nih. Nah tapi dulu tuh mereka bikin pesawatnya itu, mereka kayak punya kertas gede gitu, terus itu jadi sablon tuh. Itu kayak ntar taruh besi yang masih kotak, dijiplak, dipotong di situ. Nah itu jadi pesawat kayak gitu. Jadi masih outmodish sekali ya, masih tua sekali. Nah tugas dari perusahaan kita adalah kita bantuin mereka untuk mendigitalisasi dari pesawat ini. Jadi basically pesawat yang udah jadi, udah pernah dibuat, nah kita bikin versi 3D-nya. Itu tugas kita sekarang. Dan juga ada beberapa project lain, tapi aku sendiri tertanam di 2 project ini. Dan sehari-harinya sebenarnya ya aku kebanyakan duduk di kantor aja gitu, duduk di depan komputer, terus ngerjain 3D design dan juga brainstorming, khususnya yang lagi project pertama tadi yang banyak development-nya, banyak meeting-meeting juga gimana ngerjain ini, harus ngembanginnya seperti apa gitu, harus ngelakuinnya seperti apa. Dan aku tentunya belajar banyak banget di perusahaan ini karena aku juga meskipun baru lulus, itu banyak banget guys hal-hal yang gak dipelajarin di kuliah terus diterapin di perusahaan ini gitu. Makanya jadi kayak dunia kerja dan juga dunia perkuliahan itu tuh tentunya berhubungan. Tentunya apa yang kalian pelajari di kuliah sangat bermanfaat buat di dunia pekerjaan, tapi tidak cukup gitu. Jadi dunia kerja itu tuh jauh lebih banyak, jauh lebih detail daripada yang kita pelajari gitu. Jauh lebih luas. Karena mungkin salah satunya juga karena kalau kita kuliah kita belajar lumayan banyak hal ya. Nggak bisa sampai detailnya tuh detail banget gitu. Tapi dari hari ke hari aku ngerasa aku belajar terus gitu. Dan juga tadi aku lagi ngomongin soal kegiatan sehari-harinya. Selain meeting juga ada beberapa juga hal-hal organisatoris yang harus dikerjain. Tapi sebenarnya lebih banyak itu sih untuk aku sekarang. Nah poin kedua yang pengen aku bicarakan juga adalah tentang pertemanannya. Kalian sering banget gak sih mungkin di Indo atau mungkin jangan-jangan di Jerman, kalian kalau misalnya kerja gitu dengar teman-teman kalian, kayaknya teman-teman kerjanya malas banget kerja sama dia atau ngeselin banget kerja sama dia. Ya pastinya ada kasus-kasus kayak gitu. Tapi kebetulan di perusahaan aku, perusahaan yang tidak terlalu besar ini, menurut aku pribadi sih temennya oke-oke semua gitu. Kayak apa ya namanya, mereka baik-baik banget. Jadi kalau misalkan contohnya, kalau misalkan lagi meeting sesuatu gitu, misalkan nih aku sempat ngobrol sama si A gitu, kayaknya idenya kayak gini, bla bla bla, bagus juga nih. Nah terus di forum besar si temen aku ini, si A ini, dia ceritain ide aku. Dia akan mention bahwa ini idenya si Erik nih kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang berusaha untuk ngikut satu sama lain. Mereka cuman kayak maksudnya kalau misalkan ada pekerjaan orang lain, kita ya bilang bahwa ini pekerjaan si orang lain ini nih, mau bagus mau jelek pokoknya fair gitu. Jadi menurut aku itu oke banget sih, at least di perusahaan aku. Nah selain itu masalah pertemanan juga mungkin hal yang relevan buat kita khususnya sebagai orang asing. Jadi gini, di perusahaan aku total ada 30 orang Auslander. Di perusahaan aku cuma ada 2. Satu aku, satu orang Singapura. Jadi di perusahaan kita full kita ngomong bahasa Jerman doang. Apalagi di tim aku. Nah kalau misalkan di tim lain yang ada orang Singapurnya itu, kadang-kadang mereka ganti-ganti sih bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Tapi basically kita full ngomong bahasa Jerman. Meskipun teman-teman aku juga bilang kalau misalkan mau ngomong bahasa Inggris juga boleh aja gitu. Cuman ya nggak enak lah ya. Masa kalau misalkan semua orang ngomong bahasa Jerman terus tiba-tiba ngomong sama aku bahasa Inggris dong, agak gimana gitu. Dan juga biasanya mereka tuh nggak jengkel juga kalau misalkan aku kadang-kadang ngomong gitu, kadang-kadang masih terbata-bata gitu. Ya aku harus jujur saja bahwa kadang-kadang aku ngomong bahasa Jerman juga masih terbata-bata. Khususnya kalau misalkan temen aku ngomong bahasa Jerman yang lagi ngebut gitu, terus aku rasanya tuh nggak enak kalau misalkan aku ngomongnya jadi pelan gitu loh, nurunin tempo. Jadi aku berusaha untuk ngomong cepet, malah keserimpet gitu, malah jadi terbata-bata. Dan juga mereka tuh kayak hilfreich banget. Kalau misalkan aku tanya, mereka juga pasti jawab gitu. Untuk khususnya teman-teman aku yang sebenarnya mayoritas udah senior gitu ya. Jadi di dalam tim aku 6 orang ini, satu umur 57. Itu udah tua banget kan, udah pengalamannya udah banyak banget. Satu udah 10 tahun di kerja perusahaan ini, satu udah 5 tahun kerja di perusahaan, satunya lagi udah kerja 7 tahun, satunya lagi aku. Pokoknya kayak aku itu yang satu-satunya paling baru gitu. Jadi aku banyak banget belajar dari mereka dan juga mereka selalu gerne banget untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku. Jadi temen aku menurut aku sih oke banget sih. Kalau bisa kasih note itu note buat aku. Bahkan kita kadang-kadang juga kayak suka ngobrol tema-tema personal gitu yang membangun hubungan juga. Dan mereka kayak baik banget lah, pokoknya temen-temen aku baik banget guys. Dan juga bahkan atasan aku kayak orangnya
baik hati banget gitu. Kalau misalkan ada ide, dia open gitu, kita diskusi bareng-bareng, kita cari yang terbaik. Dia nggak merasa dia yang paling pintar gitu, padahal menurut aku dia paling pintar. Nah terus poin ketiga, jam kerja. Menurut aku ini di perusahaan ini sangat fleksibel sih. Maksudnya dalam arti fleksibel, sebenarnya kan memang ada Kernarbeitszeit, itu kayak apa sih namanya, jam utama kerja, biasanya jam 10 sampai jam 3. Nah terus terserah kalian mau mulainya lebih pagi terus selesainya lebih malam atau gimana gitu, atau mulai lebih siang terus saya lebih malam, terserah, yang penting pusatnya di jam-jam itu. Nah tapi kadang-kadang juga kalau misalkan aku ada termin, ada appointment dokter, itu tuh juga aku asal ngomong, mereka nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Kayak ya mau gimana lagi, karena di Jerman itu kan dokter juga Sabtu Minggu nggak ada, makanya kayak ya udah, kalau misalkan harus motong Senin sampai Jumat nggak masalah juga gitu, yang penting kabarin aja. Jadi fleksibel banget sih, dan juga kayak bisa juga ngumpulin Überstunden dan ntar di upbound di hari-hari lain gitu. Menurut aku oke banget sih. Dan soal poin keempat, aku pengen mention juga soal perusahaan ini yang juga menurut aku lumayan oke, adalah ada beberapa acara perusahaan juga yang bikin kita lebih dekat satu sama lain. Terutama kita kan kayak cuma 30 orang, kita kenal semua orang di dalam perusahaan itu, bukan yang kayak kalian kerja di BMW cuma kerja sama 20 orang, mungkin kalian nggak kenal sisanya. Contohnya waktu itu pernah pas lagi summer, bulan Agustus gitu, kita wander dari kantor, jalan kaki sampai mana gitu. Wah gila guys, capek banget. Waktu itu jalan kaki 3 jam lagi 30 derajat. Terus di situ dibayarin kantor juga makanannya, buat bangun hubungan satu sama lain ya. Selama jalan kita bisa sambil ngobrol juga. Kadang-kadang kita juga ada Weisswurst tuh, atau itu khas Bayerisch banget, makan Weisswurst sama Brezen, terus duduk bareng. Itu kalau di perusahaan aku dulu biasa setiap Jumat sih, ini cuman sekali-sekali tapi udah lumayan oke juga menurut aku. Ntar contohnya beberapa hari ke depan bakal ada Weihnachtsfeier bareng-bareng, kayak makan di restoran bareng-bareng gitu buat acara Natal. Dan memang jadi sebenarnya perusahaan aku lumayan banyak juga kegiatan-kegiatan yang membangun hubungan. Jadi menurut aku oke banget sih guys. Nah jadi secara umum aku happy banget sih kerja di perusahaan ini, dan juga rencananya aku memang bakal stay di perusahaan ini untuk beberapa waktu ke depan, minimal mungkin 2 tahun, juga supaya kalau misalkan aku stay di satu perusahaan kerja full time 2 tahun berturut-turut, dan juga aku lulusan master di Jerman, aku bakal bisa dapet Niederlassungserlaubnis setelahnya, atau permanent residence. Makanya aku pengen stay di perusahaan ini juga selama 2 tahun dulu at least. Terus nanti ya lihat kondisi lagi. Kalau aku merasa aku masih berkembang di sini, juga penghasilannya berkembang di sini, ya mungkin aku bakal stay dulu. Tapi kalau misalnya merasa udah mulai stuck, ya mungkin aku baru cari lagi. Dan aku yakin aku bakal masih bisa belajar banyak banget di 1,5 tahun ke depan waktu ini. Oke guys, kalau gitu segini dulu videonya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan tentang kerja full time di Jerman, jangan sungkan-sungkan tulis aja di bawah. Aku bakal jawab sebisanya. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Jangan lupa untuk subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dan juga video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.